Pernahkah kita membayangkan sebuah negeri yang begitu makmur, dengan pasar-pasar yang ramai, kebun yang subur, dan jalur perdagangan yang strategis, tiba-tiba hilang seakan ditelan bumi? Negeri yang dulunya ramai oleh pedagang dari Yaman hingga Syam, kini lenyap tanpa bekas, seakan tidak pernah ada dalam peta sejarah. Inilah kisah kaum Asyabul Aikah, kaum penyembah pohon besar, yang dikenal karena keserakahan, kecurangan, dan kesombongan mereka. Allah menurunkan azab yang berlapis-lapis, panas yang membakar, awan yang menipu, gempa bumi yang mengguncang, hingga petir yang memusnahkan. Kisah ini bukan sekadar legenda. Ia tercatat dalam Al-Quran, diceritakan ulang oleh para mufasir, dan ditinggalkan sebagai peringatan abadi bahwa kesirikan dan kezaliman hanya akan membawa pada kebinasaan. Kaum Asyabul Aikah adalah penduduk wilayah Madian, sebuah kota kuno yang terletak di jalur strategis antara Hijaz dan Syam. Letaknya menjadikan mereka penghubung penting dalam jalur perdagangan internasional. Kafilah dari selatan yang membawa rempah dan barang mewah selalu melewati negeri ini sebelum menuju Syam di utara. Kondisi itu membuat mereka hidup dalam kemakmuran, dengan kebun subur, pasar ramai, dan keuntungan besar dari perdagangan lintas wilayah. Namun di balik kejayaan itu, tersembunyi kebiasaan yang kelam, penyembahan terhadap sebuah pohon besar bernama Aikah. Kata Aikah dalam bahasa Arab berarti pohon besar yang rimbun. Pohon ini dianggap keramat dan menjadi pusat spiritualitas mereka. Di bawah naungan batang dan dedaunannya, mereka melakukan ritual-ritual persembahan. Hewan kurban disembelih, doa-doa dipanjatkan, dan mereka percaya pohon itu mampu mendatangkan hujan, kesuburan, serta keberkahan dalam perjalanan dagang. Pohon itu menjadi ikon religius mereka, sekaligus lambang penyimpangan akidah yang sangat mencolok. Bagi mereka, pohon Aikah bukan sekadar makhluk, melainkan dianggap sebagai manifestasi kekuatan gaib. Mereka meyakini bahwa roh ilahi turun di sekitar batang pohon itu, mengawasi dan melindungi kaum mereka. Keyakinan inilah yang membuat mereka menanggalkan tauhid. Padahal mereka sebenarnya tahu tentang adanya Tuhan, Sang Pencipta. Namun kebodohan dan kebiasaan leluhur membuat mereka lebih memilih sesuatu yang kasat mata, meskipun hanyalah sebatang pohon. Al-Quran menegaskan penyimpangan ini dengan menyebut mereka bukan hanya sebagai penduduk Madian, tetapi juga sebagai Asyabul Aikah, kaum penyembah pohon. Penyebutan ini menekankan bahwa kesesatan terbesar mereka terletak pada penyembahan makhluk, bukan kepada Allah. Sebutan itu menjadi cap yang melekat, menandai kebodohan spiritual mereka. Maka, meskipun Madian dikenal makmur, keberkahan sejati lenyap dari negeri itu. Kemakmuran hanya menumbuhkan keserakahan. Kepercayaan kepada pohon hanya melahirkan ritual kosong tanpa makna. Dan lambat laun, mereka semakin jauh dari jalan kebenaran. Allah tidak membiarkan kaum ini dalam kesesatan. Dia mengutus seorang nabi mulia, Nabi Syuaib, alaihi salam, untuk menuntun mereka kembali kepada tauhid. Beliau dikenal sebagai Hatibul Anbiya, orator para nabi, karena kefasihan lisannya yang luar biasa. Dengan kelembutan tutur kata dan logika yang tajam, beliau menyampaikan dakwah yang penuh hikmah, mengingatkan kaumnya bahwa hanya Allah yang layak disembah, bukan pohon atau ciptaan lainnya. Nabi Syuaib bukan sekadar menyeru akidah. Beliau juga mengajarkan nilai kejujuran dalam muamalah, sesuatu yang sangat relevan dengan kondisi kaum Madian. Beliau berkata, sempurnakanlah takaran dan timbangan, janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-haknya, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Al-A'raf 85. Dakwah ini menekankan bahwa ibadah kepada Allah tak hanya ritual, tetapi juga berlaku dalam perdagangan dan interaksi sosial. Syuaib juga memperingatkan mereka agar menghentikan kebiasaan buruk menghadang para musafir. Jalan-jalan perdagangan yang seharusnya aman justru menjadi tempat kezaliman. Para pedagang yang lewat dipaksa membayar lebih, bahkan ada yang dirampok hartanya. Beliau menegaskan bahwa menakut-nakuti pendatang adalah dosa besar, dan menghalangi mereka dari jalan Allah hanya akan mengundang murkanya. Namun,
Seruan yang penuh kelembutan itu tidak membuat mereka tunduk. Sebaliknya, kaum Asyabul Aikah justru mengejek beliau. Mereka berkata dengan nada sinis, "Apakah salatmu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, atau supaya kami tidak berbuat sesuka hati terhadap harta kami?" Hud 87. Mereka menganggap ajakan Nabi Syuaib hanyalah upaya merusak tradisi dan mengurangi kenyamanan duniawi mereka. Meski diejek, Nabi Syuaib tetap sabar. Beliau tidak pernah membalas dengan kemarahan, melainkan terus berdakwah dengan penuh kesungguhan. Hujah demi hujah dilontarkan, semua tuduhan dijawab dengan argumentasi yang lebih kuat. Namun penolakan kaum itu semakin mengeras, hingga akhirnya mereka berani mengancam mengusir dan membunuh beliau. Kerusakan kaum Asyabul Aikah bukan hanya pada akidah mereka, tetapi juga pada muamalah sehari-hari. Mereka terkenal sebagai pedagang yang licik. Saat menjual barang, mereka sengaja mengurangi timbangan. Saat membeli, mereka menuntut takaran dilebihkan. Pasar mereka dipenuhi kecurangan hingga kepercayaan antar pedagang hancur. Tidak ada transaksi murni yang bebas dari penipuan. Lebih parah lagi, kezaliman itu sudah menjadi budaya kolektif. Tidak hanya individu, tetapi seluruh masyarakat ikut terjerumus. Kecurangan dalam perdagangan dianggap lumrah, bahkan pintar. Keuntungan duniawi menjadi tujuan utama, meskipun harus mengorbankan kejujuran dan merugikan orang lain. Selain itu, jalan-jalan yang melintasi kota Madian menjadi sarang perampokan. Para kafilah yang membawa barang dagangan dipaksa membayar upeti atau disergap dan dirampas hartanya. Jalan umum yang seharusnya aman berubah menjadi arena ketakutan. Hal ini bukan hanya menodai nama baik mereka, tetapi juga merusak stabilitas perdagangan di kawasan itu. Kerusakan akidah dan muamalah mereka berjalan beriringan. Penyembahan pohon melahirkan kesirikan, sementara keserakahan dalam perdagangan menumbuhkan korupsi sosial. Mereka tidak takut pada Allah, sebab keyakinan mereka telah ternodai. Mereka merasa aman di bawah perlindungan pohon Aikah, padahal pohon itu hanyalah ciptaan Allah yang tak berdaya. Inilah alasan mengapa Allah menegaskan penyebutan Asyabul Aikah dalam Al-Quran. Sebutan itu menjadi simbol dari kebodohan spiritual yang membawa kerusakan sosial. Ketika akidah rusak, maka seluruh tatanan masyarakat pun ikut runtuh. Kaum Asyabul Aikah tidak hanya menolak dakwah Nabi Syuaib, tetapi juga meremehkan dan menghina beliau. Mereka berkata dengan nada mengejek, "Engkau benar-benar orang yang penyantun lagi berakal." Hud 87. Sekilas terdengar seperti pujian, namun sesungguhnya itu sindiran. Mereka menyebut beliau terlalu idealis, sok bijak, dan terlalu ikut campur dalam urusan orang lain. Ketika hujah Nabi Syuaib tidak bisa mereka bantah, mereka beralih pada ancaman. Mereka berkata, "Sungguh jika engkau tidak berhenti, wahai Syuaib, niscaya engkau termasuk orang-orang yang diusir dari negeri kami, bersama orang-orang yang beriman kepadamu." Al-Araf 88. Intimidasi itu mereka lakukan di depan umum, agar kaum beriman merasa takut. Sebagian dari mereka bahkan berani melangkah lebih jauh, mengancam akan membunuh Nabi Syuaib. Mereka berkata, "Kami sungguh akan merajam kamu dan orang-orang yang beriman bersamamu." Asy-Syu'ara 167. Ancaman itu mencerminkan kebencian yang mendalam, sekaligus ketidakmampuan mereka menghadapi kebenaran. Namun Nabi Syuaib tetap tabah. Beliau menjawab dengan penuh kelembutan, mengingatkan kaumnya bahwa beliau hanya ingin perbaikan, dan segala urusan diserahkan kepada Allah. Beliau berkata, "Aku hanya menghendaki perbaikan selama aku mampu, dan tidak ada taufik bagiku kecuali dengan pertolongan Allah." Hud 88. Saat semua jalan tertutup, Nabi Syuaib akhirnya berdoa, "Ya Tuhan kami, putuskanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi keputusan." Al-Araf 89. Doa ini menjadi penutup peringatan beliau, sekaligus tanda bahwa azab Allah akan segera datang. Kaum Asyabul Aikah semakin congkak.
Mereka menantang Nabi Syuaib dengan berkata, "Sekiranya engkau benar, datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan itu." Asy-Syu'ara 187. Kesombongan itu akhirnya memanggil kemurkaan Allah. Azab yang dahsyat pun turun, bukan sekali, tetapi berlapis-lapis. Pertama, Allah menimpakan panas terik yang menyengat. Matahari membakar tanpa ampun. Penduduk Madian kehausan, tubuh mereka melemah, dan hati mereka gelisah. Tak ada angin, tak ada hujan, hanya terik matahari yang membuat mereka tersiksa. Kemudian Allah mengirim awan hitam pekat yang menutupi langit. Mereka menyangka hujan akan turun. Berbondong-bondong mereka keluar, berkumpul di bawah awan itu, berharap kesejukan datang. Mereka tersenyum lega, merasa doa mereka terkabul. Namun harapan itu berubah jadi bencana. Dari balik awan, petir dan halilintar menggelegar, disertai suara menggetarkan bumi. Lalu gempa besar mengguncang negeri mereka. Rumah-rumah roboh, kebun terbakar, pasar rata dengan tanah. Dalam sekejap, negeri Madian binasa. Al-Quran menyebut hari itu sebagai Yaumus Zulah, hari awan yang menaungi. Ironis, sesuatu yang mereka sangka membawa rahmat justru menjadi sumber kebinasaan. Itulah balasan bagi kaum yang menolak kebenaran dan menantang azab Allah. Setelah azab itu, negeri Madian lenyap. Pasar-pasar yang dulu ramai menjadi puing-puing, kebun yang subur berubah jadi tanah mati. Tidak ada satupun yang selamat kecuali Nabi Syuaib dan para pengikutnya yang beriman. Al-Quran menggambarkan, maka jadilah mereka di tempat tinggalnya mati bergelimpangan. Hud 94. Nabi Syuaib menangis sedih melihat kehancuran itu. Beliau berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan risalah Tuhanku dan aku telah menasihatimu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?" Al-A'raf 93. Ucapan itu menggambarkan kesedihan seorang nabi yang telah menunaikan amanahnya, meski akhirnya kaumnya binasa. Bekas negeri Madian pun ditinggalkan. Tidak ada yang berani mendiami wilayah itu lagi. Para musafir yang melewati jalur itu hanya melihat sisa reruntuhan. Allah berfirman, seakan-akan mereka belum pernah mendiami tempat itu. Hud 95. Kehancuran mereka begitu total, hingga seakan kota itu tak pernah ada. Hingga kini, para arkeolog masih berusaha menyingkap jejak Madian. Beberapa situs di daerah Al-Bet, barat laut Arab Saudi, sering disebut sebagai peninggalan mereka. Namun penelitian ilmiah belum menemukan kesimpulan pasti. Madian tetap menjadi misteri, namun kisahnya tetap hidup dalam Al-Quran. Allah mengabadikan kisah ini sebagai peringatan bagi setiap generasi. Tidak peduli seberapa makmur sebuah negeri, jika ia dipenuhi syirik, kecurangan, dan kezaliman, maka kehancuran hanyalah soal waktu. Kisah Asyabul Aikah adalah pelajaran abadi. Mereka memiliki negeri yang makmur, pohon besar yang diagungkan, dan perdagangan yang ramai. Namun semua itu runtuh karena satu hal. Mereka meninggalkan tauhid dan memilih kesombongan. Ritual mereka sia-sia, perdagangan mereka penuh kecurangan, dan kezaliman mereka menghancurkan rasa aman. Azab pun datang, menghapus negeri mereka hingga hilang dari sejarah. Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hud 103. Inilah pesan agung dari kisah Asyabul Aikah. Hanya tauhid, kejujuran, dan keadilan yang dapat menjaga sebuah peradaban tetap tegak.